Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35 yang artinya, "Jika demikian akibat orang-orang kafir yang menentangmu, wahai Muhammad, maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi yang mempunyai kesabaran dan ketabahan hati dari kalangan rasul-rasul yang terdahulu daripadamu. Dan janganlah engkau meminta disegerakan azab untuk mereka yang menentangmu itu. Sesungguhnya, keadaan mereka semasa melihat azab yang dijanjikan kepada mereka, merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekedar satu saat saja dari siang hari. Penerangan yang demikian cukuplah menjadi pengajaran bagi orang-orang yang mau insaf. Maka, ingatlah, tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik, durhaka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Di edisi weekend kali ini kita akan membahas tentang 5 nabi yang bergelar ulul azmi atau nabi dengan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Oh iya, geng, dikarenakan malam ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi kalian yang melaksanakannya. Sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya, dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas geng di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Let's go! Ulul azmi adalah istilah yang berasal dari dua kata, yakni ulul yang artinya memiliki, dan azmi yang berarti keteguhan. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ulul azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang memiliki keteguhan dalam menjalankan perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa saja nabi yang mendapatkan gelar ini, geng? Berikut pembahasannya. Nuh bin Lamik bin Metus Syalih adalah keturunan dari Nabi Idris. Lalu, keturunan Nabi Syed bin Adam diperkirakan hidup pada tahun 3043 hingga 3993 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan beliau tinggal di wilayah yang kini disebut sebagai Irak. Para ahli sejarah banyak menyebutkan bahwa beliau wafat di Mekah dan memiliki 4 anak laki-laki. Nama Nabi Nuh disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Nabi Nuh diangkat sebagai ulul azmi diantaranya karena kesabarannya dalam berdakwah yang selalu mendapat hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh tanpa menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Hampir 1000 tahun usianya, jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan, istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentangnya. Atas kehendak Allah, umat Nabi Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air bah dan semuanya hancur, kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya bangsa Armenia agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu disambut dengan cemoohan, ejekan, dan hinaan. Semula Nabi Nuh alaihi salam menghadapi mereka dengan penuh sabar dan tabah, tapi mereka semakin berani dan runyam serta sulit dapat diharapkan mau beriman. Setelah beliau bersama mereka 950 tahun lamanya, tidak ada yang mau mengikuti beliau kecuali beberapa orang saja. Maka, terpaksa Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya, jika engkau biarkan mereka tinggal,
Niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kafir. Quran Surah Nuh, ayat 26 hingga 27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dan memenuhi permintaan Nabi Nuh alaihi salam, seraya memerintahkan agar beliau membuat perahu. Setiap orang yang lewat menertawakan dan mengejeknya karena sungguh dianggap lucu membuat perahu di tanah dataran tinggi. Setelah selesai membuat perahu, datanglah azab Allah berupa hujan dan banjir yang bukan alang kepalang serta angin topan yang dahsyat. Nabi Nuh alaihi salam juga disebut sebagai Nabi Adam kedua, karena dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam inilah manusia di bumi ini bertumbuh dan menyebar setelah kemusnahan massal. Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur adalah seorang nabi dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salam. Beliau diperkirakan hidup di tahun 1822 hingga 1997 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Irak. Beliau wafat di Al-Khalil, Hebron, Palestina. Nama beliau disebut sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi karena kesabarannya yang tinggi. Dari mulai bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah diasingkan ke dalam gua disebabkan karena perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa, beliau harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya yang membuat berhala. Bahkan beliau harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Tapi, berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak disentuh oleh api, dan ini pula lah yang menjadi mukjizat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah hampir 100 tahun usia beliau dan pernikahannya dengan Siti Sarah. Beliau belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta beliau menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Siti Hajar untuk dijadikan istri. Akhirnya, Siti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melepas istri dan anaknya yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan, namun perintah lebih berat diterima Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru meningkat remaja. Hal ini pun beliau laksanakan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menggantikannya dengan seekor domba atau kambing kibas. Dari kejadian ini pula lah adanya Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Selain itu, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang lainnya adalah membangun Ka'bah dan menghadapi Raja Namrud yang zalim. Musa bin Imran adalah keturunan dari Nabi Yakub bin Ishak. Diperkirakan hidup pada tahun 1408 hingga 1527 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel di Mesir. Beliau wafat di tanah Tih, mempunyai 2 orang anak. Nabi Musa alaihissalam termasuk orang yang sabar dalam menghadapi dan mendakwai Fir'aun. Selain itu, beliau juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat pembangkang. Ketika Nabi Musa alaihissalam akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala anak lembu emas. Harun yang ditugasi menggantikan peran Nabi Musa tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan, Nabi Harun sempat diancam hendak dibunuh jika masih melarang-melarang mereka. Tetapi
Nabi Musa alaihissalam pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Nabi Khidir, di mana beliau harus menyaksikan kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Padahal, hal itu dilakukan Nabi Khidir karena untuk memutuskan kemungkaran itu di kemudian hari, karena Nabi Khidir bisa melihat ke masa depan. Nabi Musa alaihissalam hidup pada masa Fir'aun di Mesir. Menurut tukang ramal, akan lahir bayi laki-laki dari bangsa Yahudi yang akan merobohkan singgasana Fir'aun. Oleh sebab itu, ibunya meletakkan Nabi Musa alaihissalam ke dalam peti, lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Setelah dewasa, Nabi Musa alaihissalam nampak cerdas dan tangkas, serta memperhatikan orang-orang yang lemah. Isa bin Maryam binti Imran adalah keturunan dari Nabi Sulaiman bin Daud. Diperkirakan hidup pada tahun 1 Masehi hingga 32 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Beliau juga tidak wafat melainkan diangkat ke sisi Allah. Nabi Isa alaihi salam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihi salam yang tumbuh sebagai pemuda yang saleh dan baik budi pekertinya. Tak hanya itu, di saat beliau menginjak umur 30 tahun, beliau diberi wahyu oleh Allah berupa kitab Injil sebagai penyempurna kitab Taurat yang telah ada sebelumnya, dan nubuat tentang turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihi salam memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah, terutama ketika Nabi Isa alaihi salam sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan seorang muridnya Yudas Iskariot, menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa alaihi salam menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Berkat kesabaran dan keistiqomahannya menjalani hidup dan mengemban amanah menjadi nabi, Nabi Isa alaihi salam pun dinobatkan dalam salah satu jajaran nabi dan rasul yang bergelar Ulul Azmi. Di samping itu, Nabi Isa alaihi salam diberkati dengan berbagai mukjizat seperti menurunkan makanan dari surga, menyembuhkan orang yang sakit, bisa berbicara saat masih bayi, dan masih banyak lagi mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang lainnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim alaihi salam yang diperkirakan hidup pada tahun 571 Masehi hingga 632 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tinggal di Mekah dan Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Meninggalkan 7 orang anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya disebut 5 kali di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan julukan Ulul Azmi karena sejak kecil sampai dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, beliau harus membantu meringankan beban pamannya yang merawatnya sejak kecil. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya Rasulullah menjadi seorang rasul. Penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, paman beliau sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus ikut menderita tak kala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah dikarenakan dakwanya Rasulullah yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Tak hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah dilempari dengan batu oleh penduduk Taif saat sedang memberikan dakwah di sana selama beberapa hari, hingga harus berlari dan bersembunyi di sebuah goa.
Ada banyak tauladan yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat dan umatnya pada saat itu hingga saat ini. Salah satunya adalah di mana Rasulullah SAW ini yang selalu tersenyum di saat hampir setiap hari diludahi oleh seorang Yahudi pada saat berangkat sholat. Malahan, Rasulullah menjenguk Yahudi itu di saat orang Yahudi itu sedang sakit. Kita mungkin sering mendengar kata-kata seperti ini ya, geng. Sabar itu ada batasnya. Kata-kata itu mungkin tidak berlaku untuk para Rasul Ulul Azmi ini ya, geng. Kesabaran para Rasul ini memang di tingkat yang sulit untuk kita tiru, tetapi tak mustahil bisa kita tiru jika kita sudah mempelajari ilmu mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah lah segala yang buruk yang menimpa kita akan menjadi baik di pandangan kita. Karena kita tahu semua yang datang untuk kita adalah dari Allah, dan tak ada yang datang dari Allah itu buruk untuk kita. Semua pasti baik untuk kita tentunya. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Bye!